Oke, selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang bagaimana mengakses port secara langsung, tidak menggunakan cara yang tadi, secara langsung. Untuk mengakses port secara langsung, kita harus tahu dulu mapping pin dari microcontroller yang kita pakai. Ya, contoh misalnya ini mapping pin untuk microcontroller ATmega 168 yang dihubungkan ke Arduino. Ya, caranya bagaimana mencarinya? Mudah saja. Ya, kamu oke. Nah, searching aja di Google pin mapping Arduino Uno. Ya, karena yang kita pakai Arduino Uno. Nanti ada, nah seperti ini. Kita klik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Ini artinya apa? Ini Arduino Uno pin ke 0 sampai pin ke 7. Itu kalau microcontroller itu namanya adalah port D. Ya, port D pin 0 sampai port D0 sampai port D7. Lalu ada port B0 sampai port B5, itu adalah pin 8 sampai 13. Port C0 sampai port C5 itu adalah pin A0 sampai A5. Nah, ini kita akan coba mengakses port D0 sampai port D7 secara langsung. Nah, bagaimana caranya? Untuk mengakses secara langsung, definisi port kita lakukan dengan cara, nah ini seperti ini. Ya. DDRD sama dengan DDRD slash, nah B, kalau satu itu artinya dia sebagai input, ya. Dan kalau kalau satu dia sebagai output, dan kalau nol dia sebagai input. Ya, kalau satu sebagai output dan kalau nol sebagai input. Nah, untuk mengakses port D-nya ini nanti di setup. Untuk mengakses port D-nya sendiri kita langsung masukkan saja nilainya. Misalnya port D sama dengan B10101000. Artinya ini menyalakan port D bit ke-7, ke-5, ke-3. Yang kalau kita lihat di pin mapping, bit ke-7, bit ke-5, dan bit ke-3 itu adalah bit dari digital pin ke-7, ke-5, dan ke-3. Ya. Kita contoh saja. Langsung kita coba hubungkan. Nah, ini jangan ke 6 sampai ke 13, tapi kita ganti saja dari 0 sampai 7 karena ini port D itu ada di digital pin 0 sampai pin 7. Seperti yang kita lihat di pin mapping itu. Oke, jangan lupa groundnya juga. Lalu untuk codingnya, nah ini untuk setup kita nggak perlu lagi per masing-masing digital pin, ya. Cukup sekali saja DDRD sama dengan DDRD. Nah, ini B, misalkan saya ini B1111 1111 artinya semua port D itu kita definisikan sebagai output, ya, definisikan sebagai output. Kemudian untuk mengaksesnya cukup port D langsung saya masukkan saja suatu nilai, ya. Nah, misalnya ini port D sama dengan, nah ini negasi dari port D yang sebelumnya. Jadi kalau port D yang sebelumnya 0, 0 0 0 0 0 0 0 0, nilainya akan menjadi 1111 paling gampang dan paling udah kita definisikan dulu saja port D nya itu sama dengan misalkan
P 01 01 01 01 ya. Ini jadi selang-seling nilainya. Coba kita jalankan. Nah, ini kalau kita lihat nilai di port D dia akan berubah bergantian. Nah, seperti itu ya. Ini karena simulasi jadi kurang begitu terlihat dengan bagus, tetapi ya kira-kira seperti itu. Nah, untuk apa proses secara langsung ini kita pelajari? Ini untuk mempermudah kita pada saat kita membuat program yang sebenarnya maksudnya ini membuat program kita menjadi lebih sederhana. Kalau kita lihat di sini, ini hanya beberapa baris saja. Kalau kita menggunakan cara yang sebelumnya, maka di sini definisi port D saja sudah 8 baris. Ya, definisi port D sudah 8 baris. Lalu kemudian untuk membuat program port D-nya sendiri memang ya 1 atau 2 baris sudah cukup memang untuk blinking ya. Tapi bagaimana kalau kita ingin membuat program running LED ya, program berjalan menyalakan lampu satu persatu seperti ini. Nah, maka dengan cara seperti ini akan lebih sederhana ya. Saya akan berikan contohnya programnya dengan rangkaian yang sama. Saya akan berikan contohnya. Oke, ini adalah contohnya. Kita coba lihat kode. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita ingin menyalakan lampu LED ini satu persatu ya, bergantian ya. Caranya bagaimana? Kita setting port D ya tadi, jadi output semua. Kemudian kita definisikan, ini ada satu variabel LED 8, kita definisikan byte ya. Lalu step LED kita definisikan byte juga. Untuk apa step LED? Step LED untuk menghitung dia apakah sudah step keberapa ya. Step pertama LED lampu di sini nyala, step kedua lampu kedua, step ketiga, step keempat, step kelima, step keenam, step ketujuh, step ke-8. Setelah step ke-8 kita inginnya lampu menyala kembali di LED pertama ya, dan seterusnya ya. Oleh karena itu kita lihat di sini programnya, port D sama dengan LED 8 ya, berarti menyalakan LED 8 itu 1 ya nilainya. 1 itu adalah 0,000,00,0001 ya. Step LED plus plus, step LED ditambahkan 1 jadi 2. LED 8 sama dengan LED 8 geser ke kiri sebanyak 1 kali ya. Jadi LED 8, variabel LED 8 akan digeser sebanyak 1 kali ke kiri. Jadi yang asalnya LED 8 LED 8 awalnya adalah 0,000,00,0001 ya. Step 1 ini terhubung langsung diberikan ke LED ya. Ke port D, sehingga port D akan menyala seperti ini. Setelah itu step ditambahkan 1, jadi stepnya sama dengan 2. Dan perintah, nah ini perintah LED 8 sama dengan LED 8, lalu di sini ada lebih kecilnya 2 kali, itu adalah digeser, bitnya digeser ke kiri sebanyak 1 kali ya. Sehingga kalau bitnya digeser sebanyak 1 kali menjadi, nah ini digeser sebanyak 1 kali berarti 1 ini ke 0, dari 1 ini ke sini. Nah, ini digeser sebanyak 1 kali, namanya ini adalah shift left ya. Shift left menjadi 0,000,00,01. Nah yang ini berapa? Yang ini diberikan nilai 0 ya. Jadi pada saat step 2 port D akan diberikan nilai ini 0,000,00,0010, yang artinya LED
yang kedua M nyala. Pada saat step 3, nah ini sama seperti tadi, digeser ke kiri sebanyak 1 kali LED 8 nya menjadi 0 0 0 0 0 1 0 0 dan seterusnya sampai step ke 8 ya. Step ke 8 menjadi 1 0 0 0 0 0 0 0. Ini port D nya ya. Setelah step ke 8 selesai jalankan, dia akan memeriksa, karena ini step LED ini akan plus itu akan bertambah 1 terus setiap kali proses, sehingga pada saat step ke 8 maka step LED ini, variabel step LED ini akan lebih besar dari 8 karena dia ditambahkan tadi, ini kan step 8, lalu step LED plus jadi 9, maka dia akan memeriksa apakah step LED lebih besar dari 8. Ternyata iya. Kalau iya, maka dia akan inisialisasi awal, lakukan ini lagi, LED 8 sama dengan 1, step LED sama dengan 1, sehingga pada saat setelah delay 1000 dijalankan, dia masuk ke sini, port D sama dengan LED 8, LED 8 nya akan diberikan nilai ini, step LED nya plus jadi 2, seperti itu. Sehingga kalau kita jalankan, nah ini kalau kita lihat di sini, nah oke. Nah, seperti itu. Nah, 1. Nah, ini kalau kita lihat ini detiknya aja ya, yang kita lihat ya. Nah, seperti itu. 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Nah, silakan Anda coba program yang ini di komputer Anda masing-masing.